Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Anda ingin bertanya kepada saya, Pak Ari, kenapa ada pelajaran tentang Jepang dan Kaizen serta mempelajari juga Al-Quran? Apa koneksinya? Apa hubungannya? Tujuan saya adalah untuk menjelaskan betapa banyak kita, saya, atau mungkin Anda yang mempelajari Al-Quran tapi kadang tidak mempraktekannya. Kita mempelajari dan membacanya dari setiap hari, tapi kita tidak menjalankannya. Ketika saya mengajarkan tentang bagaimana Jepang maju, adalah mereka senantiasa memperbaiki setiap hari, tetapi kita ketinggalan dari ilmu dan teknologi. Padahal kita memiliki ilmu dari Allah yang Maha Agung, Al-Quran. Bahkan kita dikatakan khairu ummah, manusia atau umat yang luar biasa, yang istimewa. Al-Quran bukan hanya sekedar untuk dibaca, tapi ia harus dipraktekkan dan diamalkan. Saya jadi teringat kisah bagaimana saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika memimpin sholat, surat yang dibaca Al-Ma'un, besoknya Al-Ma'un lagi, besoknya Al-Ma'un lagi. Ayat itu menggambarkan keutamaan untuk membantu orang-orang fakir miskin dan duafa. Ketika beliau menjawab, ya karena ini harus dipraktekkan, bukan hanya dibaca. Inilah doktrin yang dipergunakan, bagaimana setiap satu ayat Al-Quran saja menghasilkan kehebatan yang luar biasa. Dengan doktrin Kiai Haji Ahmad Dahlan, Al-Ma'un itu saja menghasilkan ratusan sekolah, ribuan sekolah, bahkan ribuan kampus, ribuan rumah sakit terbangun karena doktrin yang kecil dari surat Al-Ma'un. Bagaimana dengan 30 juz Al-Quran yang begitu dahsyat, apabila itu dimasukkan ke jiwa dan dipraktekkan, bukan hanya sekedar menjadi orang yang baik, tapi menjadi orang yang hebat, yang berprestasi, yang maju. Sengaja saya ajarkan tentang bagaimana Al-Quran dan kemudian saya bandingkan juga dengan Jepang, agar orientasi kita bukan hanya sekedar membaca, tapi bagaimana berprestasi lebih baik hingga umat ini maju ke depan. Bukan hanya sekedar baik, tetapi menjadi umat yang bangkit luar biasa. Saya coba mempelajari berbagai buku tentang tips rahasia sukses membuat orang menjadi maju. Tapi ketika kita pelajari intisari Al-Quran, yaitu Ummul Quran Al-Fatihah, di situ kita melihat betapa sempurna pembelajaran itu. Dari mulai pembangunan jiwa yang senantiasa bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin, jiwa yang senantiasa memberi dengan cinta, dengan doktrin Ar-Rahmanir-Rahim, jiwa yang berorientasi masa depan, doktrinnya Malik Yaumiddin, jiwa yang kokoh dan teguh, doktrinnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bayangkan kalau bacaan ini bukan hanya sekedar dibaca oleh lisan, tetapi tersimpan di dalam hard disk untuk membangun jiwa yang memiliki kekuatan dan kesempurnaan yang luar biasa. Setelah jiwa itu terbentuk, maka dilakukan eksekusi, dan di situ bahkan dibaca dengan kekuatan hak besar, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki jalan yang lurus. Artinya bukan hanya disimpan di jiwa, tapi diaplikasikan. Dan bukan hanya itu, tapi senantiasa memperbaiki diri. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang terbaik, yang diridhoi, dirahmati. Dan bukan hanya itu, tapi juga senantiasa waspada apabila ada hal-hal buruk. Masya Allah, ghairil maghdubi alaihim. Bayangkan kalau ini dipakai sehari-hari membangun jiwa, barulah kita paham betapa hebatnya Nabi Muhammad SAW mengajarkan hal-hal yang sederhana tapi membangun perubahan raksasa di muka bumi ini, yang mampu mengalahkan Persia, mampu mengalahkan Romawi dengan doktrin Al-Quran ini. Inilah learning principle yang beriman kepada Al-Quran, proses belajar yang senantiasa mengarah kepada Al-Quran. Namun yang terjadi adalah itu menjadi hiasan rak buku, menjadi sekedar cara untuk menebus dosa, menjadi cara untuk mendapatkan pahala. Akan tetapi kita lupa bahwa itu mukjizat yang bukan hanya
mukjizat kebenaran semata, tetapi mukjizat untuk membuat manusia agung dan luar biasa. Ingat, manusia itu diciptakan oleh Tuhan yang maha sempurna. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan pencipta langit, bumi, bulan, dan bintang. Diciptakan oleh Tuhan yang maha agung dan maha besar. Tentu, Sang Pencipta ingin juga ciptaannya pun luar biasa, mulia, agung, dan luhur. Sehingga Al-Quran itu adalah buku petunjuk, buku pedoman, yang bukan hanya sekedar membuat orang mendapatkan pahala ketika membacanya, namun membuat orang menjadi manusia khairu ummah, menjadi manusia yang agung, manusia menguasai bumi, manusia luhur, manusia yang telah dibuktikan ketika Nabi Muhammad SAW membangun sebuah peradaban agung dari abad ke-7 hingga abad ke-14. Hingga saat ini dunia belum pernah lagi menemukan bagaimana sekelompok manusia mampu dibangun oleh baginda Muhammad SAW, yaitu sekelompok kecil orang-orang dari Badui di Mekah Madinah dibentuk, dilahirkan dengan metode Al-Quran yang membangun peradaban. Mudah-mudahan dengan setitik virtual training ini, umat kembali bangkit, umat kembali jaya, bukan hanya sekedar mendapatkan pahala, tapi bagaimana membangun peradaban agung seperti yang diajarkan baginda Muhammad SAW. Allahu Akbar. Bayangkan kalau apa yang tadi kita sama-sama pikirkan terjadi. Kita akan melihat sebuah perubahan, kita akan mendengar sebuah perubahan, dan kita akan merasakan perubahan yang sangat besar, yaitu manusia yang senantiasa mampu berpikir kritis karena punya orientasi pegangan kokoh Al-Quran. Manusia yang senantiasa mengevaluasi diri antara dasain dan dasoleh. Manusia yang senantiasa mau mengembangkan diri bahwa hari esok menjadi lebih baik. Dan manusia yang senantiasa ingin menuju Tuhannya yang maha sempurna. Doktrin Al-Quran dalam Al-Fatihah membuat dorongan suara hati yang fitrah menuju kepada arah yang maha pencipta. Ingat, lihat gambar SQ model ini, di titik tengah ada suara hati yang fitrah mendorong manusia untuk berada pada jalan yang benar. Di dalam hati manusia ada fitrah untuk mendorong kepada kemajuan. Dorongan itu diejawantahkan dengan aplikasi. Dorongan itu dilaksanakan dari nilai-nilai kefitrahan dalam diri yang tersembunyi dalam dada menjadi aksi yang nyata. Inilah kunci bahwa Al-Quran adalah sumber energi manusia yang mampu mengangkat kejayaan manusia kembali. Maka setiap kali membaca Al-Quran, bacalah, rasakanlah, lihatlah, dan berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.